Topik pembuka kita pada tahun 2021 ini adalah Safety Meeting the Leader Way. Tolong diperhatikan nanti ya, apa yang berbeda saya bawakan, karena ini topiknya adalah topik safety meeting. Maka anggap saja pagi hari ini saya juga sedang melakukan safety meeting. Kemudian apa yang the leader way? Apa yang cara leader, cara pemimpin melakukan safety meeting? Coba dilihat, diperhatikan, dirasakan bedanya. Terutama adalah dari sisi saya melempar pertanyaan. Ini agak terbatas karena kita virtual, kita webinar online. Kalau ini ketemu dan tatap muka langsung, itu betul-betul isinya itu tanya jawab. Saya sedikit sekali presentasi. Jadi semua yang saya tayangkan di PPT itu akan saya lempar kepada peserta. Tapi di sini nampaknya terbatas. Tidak semuanya bisa kita lakukan, tapi masih ada. Maka dari itu saya ingin selain Pak Yusuf dan Pak Galih sebagai panitia, saya juga berharap ada adik-adik yang berkenan untuk menjadi sparring partner saya. Kalau bisa satu yang sudah bekerja dan satunya mahasiswa atau fresh graduate, kurang lebih gitu ya. Itu karena permasalahannya beda-beda, sehingga kalau saya tahu permasalahannya itu apa, maka saya akan mengcovernya lebih baik lagi menjawab kebutuhan adik-adik sekalian. Baik, sekarang safety meeting the leader way. Objektif atau tujuan dari kita ketemu kurang lebih 2 jam pagi hari ini adalah bahwa adik-adik sekalian di akhir 2 jam ini nanti kami harapkan betul-betul bisa menjawab 5 tujuan dari webinar ini. Tujuan pertama adalah adik-adik di akhir nanti bisa menjelaskan apa konsep safety meeting di dalam mencegah kecelakaan yang berbeda dari program safety yang lain. Dan apa yang harus dipenuhi untuk mencapainya. Ingat, setiap program safety mempunyai keunikan sendiri-sendiri di dalam cara mencegah kecelakaan. Maka safety meeting ini cara mencegah kecelakaan bagaimana? Yang kedua, adik-adik bisa menjawab apa perbedaan antara safety meeting dan pre-job safety talk. Pre-job safety talk, nanti topiknya masih yang akan datang. Safety talk sudah pasti membahas safety. Pre-job artinya dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Jadi apa perbedaannya dengan safety meeting? Kemudian di akhir juga akan adik-adik bisa menjawab apa bagaimana urutan menyelenggarakan safety meeting terencana. Di safety meeting terencana. Siapa saja yang bekerja di pertambangan, mereka tahu apa yang dimaksud safety meeting terencana. Karena itu menjadi bagian dari tugas setiap supervisor. Jadi apa urutannya safety meeting terencana? Sejak persiapan, pelaksanaan, setelah selesai pelaporannya, dan tindak lanjut dari rekomendasi di pelaporan. Yang keempat adalah apa itu effective questions? Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang memakai kalimat terbuka. Dan bagaimana penerapannya di safety meeting. Oke. Kemudian apa kelebihan the leader way di dalam menyelenggarakan safety meeting terencana?
Apa kelebihannya leader W? Kalau tanpa leader W itu safety meeting-nya seperti apa? Kalau dengan leader W apa? Apa bedanya? Coba sambil dirasakan di sepanjang sesi ini dan diperhatikan satu persatu. Oke. Baik, lanjutkan. Ini outline yang akan kita bahas. Ya, di pendahuluan akan saya bahas tentang brainstorming, tentang safety meeting. Artinya safety meeting itu apa ya? Udah liar saja, liar aja. Mungkin kita pernah dengar-dengar, sering dengar-dengar, tapi sebetulnya safety meeting itu apa ya? Kemudian kelemahan penyelenggaraan safety meeting. Ya, ini yang akan diatasi dengan the leader way. Apa saja kelemahan-kelemahan menyelenggarakan safety meeting? Kemudian 10 skill dasar K3, ini adalah 10 skill dasar yang di-cover oleh webinar industri. Nah, kemudian konsep safety meeting. Sudah saya objektif, apa konsepnya? Perbedaan safety meeting dan pre-job safety talk. Akan kita bahas. Safety meeting the leader way. Semua leader pasti akan membuat orang-orang di sekitarnya akan tumbuh. Sama, leader yang melakukan safety meeting akan membuat pesertanya tumbuh, berkembang. Kemudian di dalam menyelenggarakan safety meeting, pertimbangkan cara kerja otak. Nanti kita bahas sedikit. Otak itu yang disukai apa, yang nggak disukai apa. Ya, sehingga pada waktu menyelenggarakan safety meeting, kita perhatikan itu betul-betul. Kemudian terapkan 4 prinsip leadership yang dipakai untuk safety meeting. Jadi ada 4 prinsip leadership yang kita pakai di safety meeting ini. Nanti itu perhatikan betul-betul, karena itu yang membedakan dengan safety meeting biasa. Hindari 5 hal yang tidak disukai pada waktu safety meeting. Tidak disukai oleh peserta pada waktu safety meeting. Apa 5 hal itu? Ya. Kemudian safety meeting the leader way juga mengcover metode presentasi yang itu menentukan persentase berapa banyak substansi dari safety meeting itu yang akan diingat oleh para peserta. Jadi berbeda metode akan berbeda. Ya. Oke. Nanti saya memilih metode yang mana. Kemudian jenis safety meeting, itu ada safety meeting terencana, memang direncanakan betul, direncanakan, ada jadwalnya, ada agendanya, ada undangannya, ya, ada petugas-petugasnya dan sebagainya. Kemudian ada pre-job safety talk, artinya membahas safety sebelum job, pre-job, sebelum melakukan pekerjaan yang berisiko kritis, Kemudian ada safety meeting yang sebetulnya hanya pembuka meeting pekerjaan. Jadi ada meeting pekerjaan, tapi manajemen komitmennya terhadap safety sudah tinggi, maka sebelum membahas mengenai pekerjaan, bahas safety dulu di depan. Nah, sering. Oke, kali ini yang akan kita bahas safety meeting terencana, tapi 2 yang lain ini kita bahas sekilas. Safety meeting sebagai bahan SAP, sebagai bagian dari SAP. Jadi Safety Accountability Program SAP itu adalah program-program safety yang menjadi kompetensi wajib bagi supervisor di pertambangan. Yang isinya ada 8 yang di-cover oleh webinarnya industri ini yang menjadi 10. Kemudian safety meeting terencana, ada persiapan, pelaksanaan, pelaporan. Kemudian urutan meeting terencana the leader way, menerapkan 4 prinsip leadership dipakai, cara kerja otak dipertimbangkan, memilih metode yang paling tepat, itu dipakai, kemudian memakai teknik pertanyaan terbuka. Memakai teknik pertanyaan terbuka atau effective question. Baik. Kemudian ini adalah 10 keterampilan dasar K3 yang kalau adik-adik sekalian akan
Menjadi orang safety minimal 10 ini dikuasai dulu supaya bisa mulai melakukan tugasnya dengan baik. Kalau ingin jadi supervisor di pertambangan akan sangat berguna kalau menguasai 10 topik safety dasar ini. Safety inspection sudah, safety observation sudah, penyusunan prosedur sudah, sekarang adalah safety meeting. Berikutnya nanti adalah big job safety talk. Oke. Ini adalah safety meeting kurang lebih kayak begini. Tinggal ruangannya terserah. Ruangnya pakai meja seperti ini, apa hanya duduk saja dan sebagainya. Tapi rata-rata yang disebut safety meeting itu duduk, tidak berdiri. Kalau pre-job safety talk itu rata-rata adalah berdiri. Tapi kalau safety meeting rata-rata duduk, kurang lebih suasananya seperti ini. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat sekilas apa sih safety meeting itu. Ini liar saja ya. Kita liar saja. Nah, Pak Yusuf, kira-kira selama ini yang dipahami oleh Pak Yusuf tentang safety meeting itu apa sih? Kalau sepemahaman saya, safety meeting itu membahas mengenai isu-isu keselamatan kerja yang sedang hangat di perusahaan itu, Pak. Membahasnya dengan siapa? Membahasnya bisa dari supervisor ke anak buahnya, seperti itu. Oke. Pertemuan safety meeting ini adalah pertemuan K3, biasanya istilah Indonesianya, yaitu pertemuan untuk membahas khusus tentang keselamatan kerja. Dan terencana, nanti yang kita bahas ini adalah terencana, artinya memang direncanakan. Jadi betul, ada seorang supervisor ke anak buah, ada kepala departemen kepada stafnya, ada pimpinan perusahaan kepada karyawannya atau manajemennya, ada orang safety kepada karyawan. Jadi ada pembicara dan ada peserta. Ada fasilitator dan ada peserta. Topiknya bisa saja topik-topik tentang risiko, tentang bahaya. Contohnya bekerja di ketinggian, bahaya lifting, angkat-mengangkat, keselamatan mata, keselamatan berkendara, dan sebagainya. Kemudian bisa saja di dalamnya itu membahas mengenai kecelakaan yang baru terjadi atau kinerja keselamatan. Jadi kinerja apa pas bagus, apa pas kurang bagus, apa pas buruk, kinerja keselamatan. Kemudian bisa juga membahas mengenai prosedur atau panduan kerja yang lain. Nah, contohnya prosedur memakai motor atau prosedur memakai mesin pemotong rumput. Tergantung audiensnya atau peserta meetingnya siapa. Kemudian penyerahan reward. Bisa saja itu menjadi forum manajemen memberikan hadiah kepada siapa yang berprestasi dalam K3. Kemudian bisa saja dipakai tempat untuk mengumumkan program-program K3 yang akan datang atau yang sebentar lagi akan dilakukan supaya semuanya bisa terlibat. Contohnya sekarang masih sedang memulai bulan K3 gitu ya. Maka agendanya apa saja itu diumumkan di situ. Kemudian tempat di mana? Biasanya di dalam ruangan, pesertanya duduk, presenternya berdiri. Metode penyampaiannya ada ceramah, bisa dengan PPT, PowerPoint, bisa tanya jawab dan diskusi, bisa video. Lalu bisa yang terbaik adalah kalau bisa memakai alat peraga. Alat peraga, sehingga nanti akan ada peragaan. Itu metode yang paling baik. Kemudian jenis meeting tadi ada terencana, ada safety talk, kemudian ada safety meeting pembuka.
Kurang lebih itu ringkasnya gambaran mengenai safety meeting. Ini bisa saja disebut oleh safety meeting. Tapi pada waktu kondisi berdiri seperti ini, rata-rata ini adalah safety talk. Safety talk itu adalah sudah dalam posisi siap kerja. Jadi contohnya ini, mungkin dia tugasnya hari itu adalah lifting. Jadi mengangkat barang, mengangkat barang pakai crane. Nah, timnya ada 5 orang ini. Ya, 5 orang ini. Barang yang diangkat sudah di depannya, crane yang diangkat sudah kelihatan di kapal sana. Nah, di sini safety talk. Safety talk itu artinya adalah ngecek kesiapan tim yang akan bekerja lifting. Karena lifting, angkat-mengangkat, itu risikonya adalah ekstrim, risikonya tinggi. Maka wajib dilakukan pre-job safety talk. Jadi di sini bukan safety meeting presentasi, tapi ngecek kesiapan. Bagaimana? Siapa nanti yang mengoperasikan crane? Mana? Lihat sempermu masih hidup enggak? Nah, APD cek lengkap semua enggak? Masih ingat gimana caranya mengangkat nanti barang-barang yang diangkat apa saja, kemudian teknik angkat apa yang dipakai, terusnya. Kalian semua sudah pelatihan rigging, angkat-mengangkat, itu dicek semuanya. Orangnya, alatnya dicek, ya. Alatnya sudah di P2H atau dicek awal C belum, dan sebagainya. Itu adalah safety talk, ya. Jadi safety talk itu mengecek kesiapan tim yang sudah akan memulai bekerja, tapi pekerjaannya berisiko kritis. Itu bedanya dengan safety meeting. Nah, kelemahan umum penyelenggaraan safety meeting yaitu pemilihan topik yang tidak bisa langsung dipakai peserta di lapangan. Jadi ada yang kita menyelenggarakan safety meeting, tapi topiknya itu mengawang-awang. Jadi tidak topik yang habis safety meeting itu langsung ke lapangan bisa diterapkan. Bukan seperti itu. Yang kedua, kelemahan yang lain adalah ada safety meeting yang di topiknya tertentu, tetapi yang hadir itu ada manajer, ada supervisor, ada pekerja, ada helper, dan sebagainya gini. Akhirnya tidak ada yang fokus, tidak ada topik yang serius sampai tuntas, tidak ada. Ya. Kecuali kalau itu hanya pengumuman bahwa sekarang bulan ketiga akan aktivitasnya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nanti ada event ini. Kalau pengumuman semua dikumpulkan jadi satu, tidak ada masalah. Tetapi untuk safety meeting sebaiknya per kelompok, ya, karena kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian bisa saja kelemahannya itu adalah penyampaiannya satu arah. Seperti saya sekarang ini satu arah ini, ya, satu arah. Adik-adik sekalian hanya dengarkan saja, saya hanya ngomong saja, gitu ya. Ini satu arah. Monoton, kemudian kesempatan bertanya hanya di akhir saja, dan hanya sedikit. Pada waktu diberi kesempatan bertanya, sudah lupa tadi topiknya apa saja. Waktunya molor-molor, tidak tepat waktu. Atau topik terlalu panjang, sedangkan waktu yang tersedia pendek, sehingga kejar-kejaran. Jadi bisa saja ini kelemahan-kelemahannya harus diatasi dengan safety meeting the leader way. Di sini untuk mengingatkan bahwa betapa pentingnya sebelum melakukan safety meeting, ya, itu memahami dulu audiensnya, memahami dulu siapa peserta yang kita target. Peserta yang kita target ini siapa? Kemudian kalau begitu kebutuhannya apa? Ya, ini tahu dulu. Ini oleh pakar research ini dianalogikan bahwa membuat materi safety meeting tanpa memahami atau melihat dulu siapa pesertanya itu sama saja menulis surat cinta, tapi ditujukan kepada siapa saja yang berkepentingan. Nanti kira-kira akan ada cewek mana yang akan baca itu. Oke, baik.
Kemudian safety meeting the leader ini diharapkan ya, dia menjadi bahan safety meeting yang topik ketiganya sedekat mungkin dengan kondisi dan kebutuhan lapangan peserta. Jadi safety meeting the leader way itu topiknya dibuat sedekat mungkin dengan kebutuhan peserta di lapangan sehingga selesai meeting itu bisa diterapkan. Yang kedua, materinya pendek. Ya, materinya pendek, topik kecil-kecil, sekali bahas tuntas. Rata-rata safety meeting itu 30 sampai 60 menit. Jadi dalam waktu 30 sampai 60 menit diusahakan topik selesai. Itulah the leader way. Jadi tidak ada yang kemudian ya apa saja prinsip leadership yang dibahas sehingga peserta akan tumbuh dengan mendengarkan atau mengikuti safety meeting ini. Yang pertama adalah peserta terlibat ikut berpikir mengidentifikasi masalah di area bekerja. Pak Galih, ada Pak Galih? Pak Yusuf? Ya, Pak. Oke. Kira-kira gimana sih caranya safety meeting melibatkan peserta untuk mengidentifikasi masalah ini gimana? Gimana, Pak? Bisa diulang? Tadi putus-putus. Bagaimana peserta meeting diajak mengidentifikasi masalah? Caranya dengan bertanya kepada mereka tentang apa yang dibahas dengan apa yang ada di tempat kerjanya. Sekarang contohnya kira-kira Pak Yusuf akan bertanya apa kepada peserta meeting? Misal yang dibahas tentang ini sekarang kita kan tentang safety meeting, apa yang akan dilempar ke peserta? Mungkin kalau tentang safety meeting sendiri yang dilempar ke peserta, sebelumnya para peserta sendiri pernah mengikuti safety meeting belum selain dengan saya? Dan safety meeting itu apa? Kalau dijawab sudah gitu terus selesai. Terus di situ sebelumnya topiknya tentang apa? Topiknya tentang mengemudi kendaraan. Lalu setelah dilaksanakan safety meeting tentang pengemudi kendaraan tadi, kira-kira apa saja syarat aman untuk mengemudikan kendaraan? Oke, apa syarat aman untuk mengemudikan kendaraan? Iya. Ingat ya, pertanyaan pertama dan kedua Pak Yusuf tadi namanya pertanyaan tertutup. Satu kelas disuruh jawab, jawabannya sama. Jadi yang pertama tadi jawabannya hanya sudah atau belum gitu aja. Ya. Apakah Anda sudah pernah ikut safety meeting? Yang sudah bilang sudah, yang belum bilang belum, sudah. Terus yang kedua tadi, topiknya tentang apa? Ya, tinggal jawab ya. Jadi jawabannya hanya satu, itu pertanyaan tertutup. Sedang yang ketiga itu adalah pertanyaan terbuka. Coba diulangi pertanyaannya Pak Yusuf. Kira-kira apa syarat aman untuk mengemudikan kendaraan? Oke, jadi menurut Anda apa syarat-syarat aman untuk mengemudikan kendaraan? Pertanyaan terbuka itu kira-kira jawabannya kalau itu satu kelas itu 20 orang, kira-kira 20 orang jawabannya sama apa beda? Ada yang beda, Pak. Ada yang beda. Akan beda-beda. Sesuai pemahaman dia, sesuai yang dia baca, sesuai dengan yang dia dengarkan demi safety meeting mereka. Beda-beda. Jadi pertanyaan terbuka, jawabannya akan beda-beda. Sekarang pun itu mungkin di kepalanya salah satu peserta ini masih war gitu ya, masih berpikir. Saya kalau itu pertanyaannya ke saya jawab apa ya? Itu masih banyak yang berpikir sampai sekarang gitu. Jadi itu salah satu contoh
bagaimana safety meeting the leader way. Peserta dilibatkan untuk berpikir mengidentifikasi masalah area kerjanya. Masalah tentang topik, ya, tentang topik meeting. Jadi kita harus bisa membuat pertanyaan terbuka. Karena kalau pertanyaan tertutup isinya ya itu aja, nggak ada pilihan. Kemudian yang kedua, peserta memberi masukan untuk solusi. Sekarang saya lempar kepada Pak Yusuf. Nah, setelah mendapatkan safety meeting tentang mengoperasikan kendaraan tadi, kalau Pak Yusuf mengendarai kendaraan, supaya aman, Pak Yusuf harus melakukan apa? Yang pertama, saya mesti punya SIM, kemudian memakai safety belt, terus tidak mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk. Oke, kira-kira menurut Pak Yusuf, kok banyak sekali kecelakaan di jalan raya itu, apa yang solusi perlu dilakukan menurut Pak Yusuf? Ya. Artinya ini pertanyaan terbuka apa tertutup? Terbuka. Terbuka. Kira-kira ke satu kelas itu kira-kira jawabannya akan sama apa beda-beda? Beda-beda, Pak. Beda-beda, sesuai dengan kompetensi dan pola pikir atau pengalamannya masing-masing. Jadi itulah, ya, itu. Jadi dilempar kayak begini. Kemudian peserta terlibat aktif dalam diskusi. Ini tadi kita diskusi nggak Pak Yusuf? Iya, Pak. Iya, diskusi. Membahas penerapan topik. Kemudian peserta termotivasi karena mendapat banyak apresiasi. Jadi Pak Yusuf tadi waktu saya sebut, wah 3 pertanyaan itu sudah 2 yang pertanyaan tertutup dan yang ketiga itu contoh pertanyaan terbuka. Rasanya waktu saya sebutin kayak gini, rasanya gimana Pak Yusuf? Senang, Pak. Senang ya? Ya. Ya, merasa Bang. Dan berkali-kali saya pakai contoh kan tadi pertanyaan 3 itu. Iya. Ya. Itu orang yang ikut safety meeting dengan cara seperti itu rasanya gimana? Rasanya ingin ikut terus, Pak. Ingin ikut terus. Termotivasi? Iya. Tuh. Waktu saya tanya termotivasi itu tertutup apa terbuka? Kalau termotivasi itu tertutup. Tertutup. Kalau jawabannya hanya atau tidak ya. Iya. Tapi kalau saya tanya lebih lanjut, dengan pertanyaan-pertanyaan ini, bagaimana ini memotivasi Pak Yusuf ke depan? Itu yang terbuka. Terbuka. Jawabannya mudah apa sulit? Sulit juga, Pak. Harus mikir dulu. Ya, harus mikir dulu. Harus memberikan pendapat. Ya kan? Iya. Nah, betul sekali. Jadi safety meeting the leader way akan banyak memakai pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga peserta itu akan tumbuh. Karena dia ikut mikir, ikut cari solusi, ikut memberikan pendapat, dan setelah selesai dia termotivasi. Ya, itu bedanya safety meeting the leader way dengan yang bukan. Oke, sekarang konsep safety meeting. Saya katakan di awal, safety meeting itu adalah salah satu program pencegahan kecelakaan yang mempunyai tujuan sendiri yang unik, berbeda dengan program inspeksi. Program safety meeting tujuan atau caranya mencegah kecelakaan berbeda dari program inspeksi, berbeda dari program observasi, berbeda dari program investigasi, dan seterusnya. Nah sekarang program safety meeting ini tujuannya dalam mencegah kecelakaan adalah dengan menjaga karyawan agar tetap memiliki kesadaran yang tinggi. Itu pertama. Yang kedua, tetap update ya dengan perkembangan K3 di perusahaan. Tetap terupdate, ya, terkinikan, dapat informasi, nggak ketinggalan berita gitu ya. Yang ketiga, diingatkan terus-menerus tentang bahaya
pekerjaan-pekerjaan berbahaya dan bagaimana pengendaliannya. Itu diingatkan terus-menerus. Dan yang keempat, termotivasi tadi. Ya, terawat motivasinya untuk bekerja dengan aman. Jadi konsep team meeting itu di dalam mencegah kecelakaan itu adalah merawat agar semua karyawan itu terawat, ya, selalu terawat kesadarannya pada ketika, terupdate dengan perkembangan, selalu diingatkan tentang risiko yang tinggi, dan tetap termotivasi. Jadi 4 itu tujuan dari safety meeting yang membedakan dengan inspeksi, yang membedakan dengan investigasi. Oke, ini perhatikan betul, ini adalah konsep. Konsep itu filosofi. Filosofi itu adalah alasan mengapa sebuah program dibuat. Ya, apa tujuannya? Baik, ini safety meeting dengan safety talk. Oke, safety meeting yang paling kiri adalah perihal, kemudian safety meeting dan pre-job safety talk. Safety meeting tadi tujuannya adalah untuk konsepnya adalah menjaga kesadaran karyawan pada K3. Kalau pre-job safety talk itu ngecek kesiapan karyawan baik dari sisi lisensi, dari sisi alat, dari sisi prosedur, dari sisi perizinan bahwa dia siap untuk mulai pekerjaan itu. Dan ini hanya untuk pekerjaan yang berisiko kritis. Oke, topik bahasanya sudah kita bahas di sini. Sedangkan di job safety talk, tugasnya adalah membahas job safety analysis. Ya, kesiapan sebelum mulai bekerja. Oke, waktu penyelenggaraannya itu meeting bisa mingguan, 2 mingguan, bulanan, 3 bulanan. Pre-job safety talk setiap saat kru akan memulai mengerjakan pekerjaan berisiko kritis. Risiko kritis itu berisiko yang bisa menyebabkan fatal, jangan meninggal, atau kecelakaan serius. Durasinya 30-60 menit safety meeting, kalau pre-job safety talk 5-15 menit. Penyelenggara dan audiensnya ada, jadi ada panitianya, jadi pimpinan kepada senior staff. Sedangkan pre-job safety talk ini hanya pengawas garis depan kepada pekerjanya. Dan pekerja saja yang akan bertugas di pekerjaan berisiko kritis nanti. Jadi itu bedanya. Di sini diingatkan oleh pakar, jadi ini adalah office manager, sukses presentasi Anda tidak diukur dari apa yang Anda sampaikan, tetapi diukur dari apa yang diterima oleh pendengar. Materi saya bisa saja itu bagus sekali. Ya. Tetapi yang diterima oleh peserta bisa saja hanya sedikit, hanya sebagian, dan sebagainya. Berarti belum tentu materinya bagus, hasilnya juga bagus. Ini penting. Oke, mari terus. Nah, ini yang menarik sekali ini. Ya, ini adalah sifat-sifat otak. Kita semua hari ini membawa otak semua enggak? Pak Yusuf membawa otak? Membawa. Yakin bawa. Pak Bari bawa otak? Pak Galih? Nah, meskipun ini kita bawa ke sana kemari, banyak yang belum sadar bahwa otak kita ini juga ada keterbatasan. Cara kerjanya sangat canggih, tetapi juga ada keterbatasan yang perlu kita ketahui di dalam kita akan presentasi kepada mereka. Pada waktu kita akan membuat safety meeting pada mereka. Yang pertama, ada 4 hal yang membuat
otak kita itu memberikan perhatian. Jadi nggak semua yang kita sampaikan itu akan diperhatikan oleh otak kita. Nggak semua. Nggak semua layar TV yang bagus-bagus itu semuanya mendapat perhatian dari otak kita. Betul nggak? Kira-kira menurut Pak Yusuf, kira-kira TV yang beritanya apa yang langsung Pak Yusuf makan aja menghentikan makan, sedang berjalan berhenti dulu terus ngelihat, itu kira-kira yang kayak apa? Biasanya sehari-hari lah. Kalau saya yang pengalaman sendiri ya Pak ya, untuk yang sekarang-sekarang ini berita tentang Merapi sih Pak, karena kan bahaya dekat rumah. Oh, bahaya dekat rumah ya. Iya. Jadi karena bahaya Nah, jadi diperhatikan betul ya. iya Pak. Oke, oke. Nanti kalau ada berita Merapi gitu ya. Iya Jadi langsung. karena jadi Oh, karena ada unsur bahaya ya. iya. Oke, oke. Jadi betul di sini adalah bahwa otak itu memberikan perhatian penuh. Urutannya adalah yang berbahaya. Kalau disebut berbahaya, otak itu memberikan perhatian. Sehingga self meeting ini harus kita angkat bagaimana kita membahas sesuatu yang kalau tidak dilakukan berbahaya. Yang kedua penting. Contohnya ya. Contohnya sekarang kita sedang bulan puasa gitu. Kira-kira kalau sore-sore bulan puasa itu yang paling penting apa? Nggak berbahaya, tapi yang paling penting apa sore-sore itu kalau lihat itu? Azan maghrib Pak. Ternyata iklan gitu kita kaget duluan kan? Iya. Ternyata adzan iklan gitu kita kaget juga kan? Iya. Ya karena itu penting sekali. Tapi kalau adzannya itu siang-siang, Ya, nggak penting ditonton Pak, nggak? karena belum waktunya. Nggak ditonton ya? Iya. Nggak ditonton karena bukan penting. Kalau siang nggak penting. Oke. Kemudian menarik, ya menarik. Menarik itu berhubungannya dengan kesukaan. Jadi kita masing-masing kesukaannya apa? Kalau kita kesukaannya naik sepeda, maka kalau topiknya mengenai sepeda, itu tertarik kita. Nah, oke. Kemudian yang 4 menyenangkan. Setelah suka menyenangkan. Jadi apa yang menyenangkan? Biasanya hiburan. Nah, hiburan, sesuatu yang menghibur dan sebagainya. Ini adalah menyenangkan. Sehingga otak kita ini baru bisa memberikan perhatian kalau bisa memenuhi salah satu saja dari 4 ini. Kalau sekarang saya tanya Pak Yusuf, kalau tiba-tiba pacar lupa ngucapin ulang tahun ke Pak Yusuf, gitu. Terus dia minta maaf gitu. Jadi, Pak Yusuf gimana? Ya, ya dimaafkan lah Pak. Kalau dia sampai lupa ulang tahunnya Pak Yusuf, itu tanda-tandanya apa sih? Tanda-tandanya mungkin saya udah bukan prioritas Pak. Nggak ngomong gitu loh. Iya. Saya hanya ngomong bahwa itu berbahaya juga enggak, paling Pak Yusuf juga memaafkan gitu ya. Iya. Penting? Ya. Kayaknya enggak juga, masih kalah penting juga dengan apa atau dengan siapa gitu. Menarik. Oke, yang lainnya enggak usah dibaca lah. Oke. Jadi artinya bahwa kalau sampai kita yang sudah berkeluarga sampai lupa ulang tahun istrinya, ya udahlah, jangan alasan macam-macam. Jangan alasan macam-macam, karena berarti kalau lupa itu 4 hal ini tidak masuk kategori satu pun. Oke, jadi safety meeting kita harus dibuat paling sedikit adalah menarik atau menyenangkan sehingga semuanya mendengarkan, semuanya terlibat, gitu ya. Apalagi kalau dianggap penting dan berbahaya.
Tadinya di awal-awal COVID, itu kalau kita meeting bahas COVID, itu buat semangat semua kan. Berbahaya, penting gitu. Karena sudah hampir setahun ngomongnya COVID, terus sekarang ini ada pengumuman COVID juga terang-terang aja gitu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, leadership itu membuat tumbuh. Tumbuh itu ada 3 tanda. Ya, ingat ya, kita ini leader atau bukan, tanda-tandanya adalah kalau orang-orang di sekitar kita itu akan tumbuh, berkembang, menjadi lebih baik, menjadi lebih pintar pada waktu berada di dekat kita. Tanda-tandanya adalah kalau K3 ini, kesadaran K3-nya bertambah, tanggung jawabnya terhadap keselamatan bertambah. Dia semakin terpanggil untuk berkontribusi membuat lebih aman. Jadi ketiganya ini adalah salah satu tanda-tanda bahwa orang-orang yang berada di sekitar kita itu tumbuh di dalam hal ini adalah dalam hal K3. Jadi dilihat, kalau orang-orang di sekitar kita makin acuh pada K3, kita bukan leader. 4 prinsip leadership untuk safety meeting. Nah, dari banyak prinsip leadership, tapi yang kita pakai adalah care, peduli. Ya, peduli. Safety meeting itu tujuannya membantu peserta, bukan hanya nuntut saja bekerja. Ya, bukan menuntut bekerja. Kalian harus pakai safety belt, kalian harus ini, kalian harus ini, kalian harus ini. Kalau itu semuanya, kalau mereka mau jawab itu, udah tahu Pak, udah tahu Pak, udah tahu Pak. Gitu kan. Jadi bagaimana kita membantu, ya, care, membantu, peduli, membantu. Yang kedua, melibatkan dan memberdayakan tadi. Melibatkannya dengan pertanyaan terbuka. Kemudian melibatkan untuk cari solusi. Kemudian komunikasi. Komunikasi itu hanya 2. Berbicaranya ringkas, jelas, dan dengarkannya serius. Ya, dengarkannya serius. Kemudian apresiasi. Apresiasi semua jawabannya benar dan ide-ide mereka. Ya, apresiasi. Jadi 4 hal ini, care, jadi peduli, kemudian pelibatan karyawan, komunikasi yang lengkap, dan apresiasi ini adalah 4 prinsip leadership kepemimpinan yang dipakai untuk safety meeting, yang membuat safety meeting itu hidup, mereka tertarik, mereka mengikuti, sehingga hasilnya maksimal. Ya. Oke, nah sekarang 5 hal yang tidak disukai dari safety meeting. Jadi 5 hal yang peserta itu nggak suka dengan safety meeting, yaitu diceramai. Diceramai itu nggak suka itu, apalagi panjang sekali, apalagi itu diulang-ulang terus. Gitu. Nah, itu udah ngantuk saja tuh. Yang satunya ngapa-ngop, yang satunya lagi udah teklak-tekluk, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, topiknya diawang-awang, tidak nyambung dengan kondisi lapangan dan yang dibutuhkan saat ini. Atau isi meeting itu hanya nuntut saja karyawan. Jadi rasanya karyawan itu kok makin sulit aja hidupnya habis safety meeting. Nanti hidupnya itu makin sulit aja. Dan miskin membantu. Jadi safety meeting itu tidak dalam rangka membantu karyawan. Kemudian masukan karyawan tidak didengar, atau waktu meeting ini molor-molor, tidak disiplin. Mulainya molor, pelaksanaannya molor, mengakhirinya juga molor. Ini adalah yang tidak disukai dari safety meeting. Jadi ini perlu menjadi bahan pertimbangan. Jadi ini harus kita hindari waktu kita membuat safety meeting. Ini metode juga menentukan hasil. Jadi kalau kita hanya naruh, ngasih kertas saja supaya dibaca, itu dalam waktu 2 minggu yang akan datang, paling yang ingat itu hanya 10%. Kalau dia hanya dengerin, saya hanya ngomong saja, kemudian dia dengerin, paling yang ditangkap, yang diingat nanti tinggal 20%. Kalau yang dilihat, ya, berarti dilihat itu adalah saya nayangkan, kayak sekarang nayangkan PPT gitu ya. Ya, nayangkan PPT. Maka 30%. Kalau dilihat dan dengar, PPT saya tayangkan, kemudian saya jelaskan, itu 50%. Tapi kalau saya tayangkan, saya katakan, terus diskusi,
seperti saya dengan Pak Yusuf tadi diskusi, ini dapatnya 70%. Apalagi kalau pakai metode pakai alat peraga. Jadi melakukan sambil menjelaskan mengapa saya melakukan ini. Langkah pertama, saya melakukan ini sambil mengerjakan. Langkah kedua, saya melakukan ini. Langkah ketiga, melakukan ini. Sampai selesai. Itu namanya memperagakan sekaligus mengucapkan mengapa dia melakukan itu. Langkah per langkah. Jadi ini bayangkan bedanya ya, bedanya. Sehingga semaksimal mungkin minimal kita itu memakai metode yang dikatakan dan didiskusikan. 70% minimal itu. Syukur kalau kita ini bisa pakai alat peragaan. Seperti yang saya dengan Pak Yusuf diskusi tadi, itu bisa saja itu 70% sampai 90%. Akan ingat terus itu Pak Yusuf itu. Ya, karena saya langsung mempraktekkan, memperagakan bagaimana pertanyaan-pertanyaan terbuka itu membuat dia berpikir. Gitu. Oke, jadi ini diperhatikan betul ini. Kemudian jenis safety meeting tadi, safety meeting terencana, supervisor kepada krunya, kepala departemen kepada stafnya, pimpinan perusahaan kepada manajemen puncak, manajemen menengah dan puncak. Nah, pre-job safety talk sudah kita bahas. Safety meeting pembuka itu adalah safety meeting di meeting bukan safety. Contohnya sekarang ada kru yang akan meeting mengenai mengangkut material dari area sini ke area sana, ya, akan ngangkut material gitu. Kemudian sebelum membahas mengenai cara mengangkut material tadi, diminta kita untuk membuat safety meeting singkat, gitu. Yaitu adalah bahwa kita membahas safety-nya dulu sebelum membahas pekerjaan. Maka usahakan topik yang dibahas itu ada kaitan dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. Bisa mengingatkan prosedurnya, bisa mengingatkan lisensinya, bisa mengingatkan alatnya, bisa mengingatkan peraturan-peraturannya, dan sebagainya. Itu. Jadi jangan hanya ngomong safety tapi nggak ada hubungannya dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Nanti dekat-dekat dengan pre-job safety talk ini. Tapi ini di meeting pekerjaan, ya. Dan kita hanya pembuka. Pembuka itu paling hanya 5 menit, ya. 5 menit, 10 menit aja jarang. Oke, itu safety meeting. Nah sekarang SAP itu seperti ini. Jadi ini adalah pengawas sebelah kiri, pengawas garis depan, middle management, manajemen menengah, manajemen atas. Yang kiri ini. Yang atas ini adalah program safety, ada program pemeriksaan K3 harian, ada inspeksi, ada pertemuan, ada safety meeting, ada CSA, ada observasi, ada investigasi, gitu ya. Maka berapa kali wajib dilakukan? Ini namanya SAP, Safety Accountability Program. Nah ini safety meeting ini, kalau pengawas garis depan ada 4 kali per bulan. Kalau manajemen menengah 1 per bulan. Top manajemen 1 per bulan. Jadi ini namanya SAP. Jadi aktivitas K3 yang wajib bagi pengawas garis depan, middle manajemen maupun top manajemen. Nah, sekarang safety meeting itu bagian dari SAP ini. Oke. Sekarang urutan safety meeting terencana dan urutannya. Namanya terencana, maka safety meeting itu dijadwalkan. Dijadwalkan. Jadi bisa kita buat jadwal safety meeting itu 1 tahun, bisa. Nah, kemudian ditetapkan.
Oke, safety meeting ini pesertanya siapa? Topiknya apa? Pembicaranya siapa? Itu bisa direncanakan. Jadi yang bulan Januari topiknya adalah ini, yang bulan Februari topiknya ini. Oh, untuk ke departemen ini topiknya ini, untuk ke departemen ini topiknya ini. Dan harus sesuai. Nah, tanggalnya tanggal berapa saja. Itu bisa direncanakan semua. Kemudian dipersiapkan target yang ingin dicapai dari meeting itu apa, agenda penyelenggaranya dari awal sampai akhir seperti apa, dan alokasi waktunya berapa menit untuk bahas ini, berapa menit bahas ini, metode yang dipakai apa, ingat ya, ada metode, ada yang cuma dapat 10%, tapi ada yang 90%. Ada forum tanya jawab, ada laporan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, ya. Kemudian bagaimana meeting ini sebagai bagian dari SAP. Jadi ini terencana. Jadi sebagai SAP ini kenapa? Karena berapa jumlahnya yang harus dilakukan. Contohnya supervisor garis depan itu 4 kali safety meeting per bulan. Jadi ngikutin program SAP. Jadi ini yang dimaksud perencanaan. Dijadwalkan, ditetapkan pesertanya, topiknya, bicaranya, kemudian dipersiapkan betulan, topik-topiknya, pembicaranya, agendanya, waktunya, jamnya, dan sebagainya. Oke, itu. Kemudian perencanaan, jadi menetapkan jadwal, tempat, media yang dipakai. Nah, dan ini ada formulirnya, pelaksanaannya, mulai tepat waktu, terapkan teknik metode presentasi yang direncanakan. Kalau bisa pakai alat peraga, usahakan pakai alat peraga. Berikan kesempatan bertanya, memberi pendapat, berikan apresiasi kepada yang kontribusi, jaga tidak keluar topik, fokus pada pencapaian target safety meeting, buat notulen safety meeting, dan rencana tindak lanjut perbaikan. Jadi ini pengarahannya, kurang lebih guidance-nya dari pelaksananya. Oke, kemudian pelaporan tindak lanjut. Analisa pelaksanaan safety meeting. Jadi dalam pelaporan itu dianalisa pelaksanaan safety meeting berapa, buat lapor berapa. Kemudian distribusikan laporan dan tasanya, kemudian rekomendasinya tidak lanjut. Artinya kalau kursi tadi ada kesimpulan yang direkomendasikan oleh peserta untuk ditindaklanjuti, itu masuk dalam laporan dan ini harus ditindaklanjuti sampai selesai. Kemudian laporkan status tindak lanjut di safety meeting berikutnya. Jadi safety meeting berikutnya akan dijelaskan mengenai tindak lanjut rekomendasi yang lalu, kurang lebih seperti itu. Oke. Sekarang safety meeting the leader way, kayak apa urutannya? Oke. Safety meeting the leader way membuat karyawan tumbuh. Ya, membuat karyawan tumbuh. Pak Yusuf masih di sana? Iya, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang dari survei itu jelas punya materi. Sudah siap dengan materi. Nah, materinya yang di tengah ini. Ini materinya nih. Kemudian tadi di leader way itu mempertimbangkan 4 prinsip leadership. Care, engagement, jadi peduli, pelibatan, komunikasi, dan apresiasi. Kemudian mempertimbangkan cara kerja otak. Kemudian mempertimbangkan metode yang akan dipakai. Jadi materinya dibuat ya yang memungkinkan 4 prinsip leadership ini bisa diterapkan, membuat otak menjadi tertarik, ya.
Ya, membuat otak menjadi terlalu. Kemudian mempertimbangkan mengenai metode yang akan dipakai. Jadi ada 3 pertimbangan itu. Itulah yang membedakan antara jadi itu yang perlu dipertimbangkan, yang membedakan kita dengan sistem meeting yang lain. Jadi kalau sistem meeting yang lain nggak usah mempertimbangkan yang seperti itu. Tapi 3 hal ini hanya kalau sistem meeting yang biasa tidak akan ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bahwa 3 topik ini selalu diperhatikan di dalam seluruh pelaksanaan sistem meeting. Oke, mari kita slide berikutnya. Ini adalah contoh bagaimana membuat pertanyaan tertutup dan terbuka. Ya. Buat pertanyaan, perhatikan apa sinar las berbahaya bagi manusia. Pertanyaan terbuka apa tertutup? Tutup. Kenapa tertutup? Karena jawabannya cuma bahaya atau tidak. Ya, jawabannya hanya iya dan tidak. Ya, jawabannya hanya iya dan tidak. Tapi kalau dibuat terbuka adalah bagaimana sinar las membahayakan mata manusia. Terbuka apa tertutup? Terbuka. Kenapa terbuka? Karena nanti jawaban dari tiap peserta akan beda-beda, bisa yang bisa menjawab dari paparan sinarnya, bisa dari percikan apinya, kan beda-beda jawabannya. Oke, jadi pertanyaannya bisa berbeda-beda dan bisa lebih dari satu. Ada yang bisa jawab sampai 5 macam, ada yang jawab hanya 1 macam. Ya, nanti itu adalah bedanya. Oke, kemudian coba Pak Yusuf lihat apa bedanya pertanyaan yang berikutnya itu. Apa APD untuk keselamatan mata dan dari sinar las? Terbuka atau tertutup? Tertutup, Pak. Kenapa? Jawabannya mungkin antara kacamata. Ya, pokoknya dia jawab 1 sudah berhenti. Kalau sekarang apa yang paling harus diperhatikan tukang las di dalam memakai APD mata? Nanti bisa dijawab, ini untuk kacamata kondisinya baik, dipakai dengan benar. Itu, Pak. Jawabannya akan macam-macam. Kan yang harus diperhatikan. Menurut mereka yang diperhatikan akan beda-beda. Oke. Sekarang coba Pak Yusuf buat pertanyaan satu lagi yang terbuka mengenai APD.
Tentang APD, Pak ya. Ya, Nah, mungkin bisa apa yang diperhatikan pada saat Anda akan melindungi kepala, gitu, Pak. ulangi. Apa yang harus diperhatikan pada saat Anda akan melindungi kepala saat bekerja? Oke, perhatikan pada saat. Oke, kira-kira jawabannya bisa apa saja? Bisa menggunakan helm, bisa memperhatikan benda-benda yang ada di atas kita. Beda ya. Iya. Oke. Oke, jadi nanti ini dipelajari sendiri. Ya, ini ada contoh sudah sangat jelas. Apakah tukang las harus di training bahaya sinar las? Jawabannya Iya. iya. Apa pekerjaan las bisa membahayakan orang lain di sekitarnya? Bisa. Bisa. Jawabannya itu aja. Nah, pertanyaan terbukanya seperti ini. Nanti dilatih sendiri dengan memakai contoh-contoh ini bagaimana membuat pertanyaan tertutup dan terbuka. Ingat, membuat pertanyaan terbuka membuat orang lain menjadi tumbuh karena dia menjadi ikut berpikir dan mencari solusi. Ya, oke. Baik, kita lagi. Nah, tadi ini adalah dari materi yang di tengah tadi. Itu bagian atasnya. Mungkin saya balik lagi, saya tunjukkan. Jadi materi safety meeting ini, bagian mulainya bahasnya adalah ini. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi bahaya mata. Jadi ini adalah sebutkan apa saja bahaya mata di tempat kerja Anda, gitu ya. Jadi seperti meeting pertama itu dilemparnya pertanyaan dulu. Nah, untuk menyiapkan kepalanya mereka siap untuk membahas tentang keselamatan mata, gitu ya. Ini adalah topiknya sedang topik keselamatan mata. Kemudian di sini diskusi tentang bahayanya mata apa. Nah, di sini kalau jawabannya tadi sudah lengkap, di sini itu tinggal ngulangi saja. Ngulangi saja yang disebutkan adalah kasih betul sekali Pak itu ada jawabnya. Betul sekali ini, betul sekali itu. Tinggal gitu saja yang di langkah kedua ini. Jadi betapa pada waktu ini sudah lengkap, kita galinya sudah lengkap dari peserta. Di sini itu hanya orang-orang yang bangga saja karena disebut-sebut lagi jawabannya dia. Ya, apresiasi. Gitu. Kemudian di sini adalah diskusi mengenai pengendalian. Mengenai pengendalian ini juga bisa kita lempar. Kita lempar, pertanyaan-pertanyaan kita lempar. Sampai sini, itu bisa kita lempar. Ya, ternyata kita lempar. Kemudian di sini adalah peragaan. Yang bisa diperagakan, itu diperagakan. Contohnya di keselamatan mata. Bisa saja pura-pura ada pekerjaan las, mengerjakan pekerjaan las. Ya, caranya pakai kacamata. Gimana melindungi orang-orang sekitarnya tidak terpapar dan sebagainya. Bagaimana agar percikan-percikan api ini tidak masuk ke baju, masuk ke celana, masuk ke sepatu, sebagainya. Bagaimana? Jadi itu sudah bisa. Jadi ini satu persatu, ini saya bahas satu persatu di slide berikutnya ini.
Nah, dan semuanya nanti pakai pertanyaan. Jadi slide pertama tadi adalah seperti ini. Dengan mempraktekkan ini semuanya, ya, mempraktekkan ini semuanya, maka karyawan akan ikut berpikir, ikut mengidentifikasi bahaya, dan senang dan termotivasi waktu jawabannya benar dan diapresiasi. Jadi ini. Dan ini kalau di awal saja sudah seperti ini, dia tertarik untuk ngikutin pelatihan selanjutnya. Karena di awal pun sudah dilempar duluan. Dan semua jawaban-jawaban yang benar langsung diapresiasi, langsung diulang-ulang, dipuji, dan sebagainya. Caranya langkah kedua, yaitu diskusi bayi mata. Betul tadi, ada lentingan, ada sinar ultraviolet, ada percikan dari kerak atau percikan partikel-partikel las yang panas, ada percikan hasil pekerjaan sandblasting, ada sebagainya. Nah, ini semuanya. Jadi kalau ini tadi sudah dijawab oleh Pak Yusuf, dia akan ngomong. Betul, tadi ultraviolet itu Pak Yusuf yang sudah jawab. Bagus, itu lentingan. Betul, Pak Yusuf tadi juga nyebut lentingan. Betul. Jadi seperti itu. Oke. Sehingga manfaatnya bagi peserta adalah peserta ikut pikir, ikut menjawab, berinteraktif, senang mendapatkan apresiasi, dan namanya disebut-sebut terus. Namanya disebut-sebut terus. Itu bangga sekali. Orang yang namanya disebut-sebut terus itu bangga sekali. Apalagi kalau menyediakan hadiah gitu ya. Di situ. Oke. Nah, sekarang di langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya. Jadi ini langkah diskusi pengendalian. Ini diskusi pengendalian. Nah, diskusi pengendalian ya sama. Jadi karena di interaktif, dilempar pertanyaan terbuka, pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup itu adalah kalau mengambil kesimpulan. Contohnya, ya, setelah saya diskusi dengan Pak Yusuf mengenai pertanyaan terbuka dan tertutup, saya langsung tanya Pak Yusuf. Jadi, menurut Pak Yusuf, penting tidak kita melempar pertanyaan terbuka? Penting, Pak. Penting. Itu saya pakai hanya di akhir membuat kesimpulan. Ya. Penting nggak bisa membuat pertanyaan terbuka? Penting, Pak. Ini adalah komitmen namanya. Ini komitmen namanya. Ini menggarisbawahi, menyimpulkan. Dan yang ngomong bukan saya. Jadi berbeda sekali ya. Kalau saya ngomong, jadi pertanyaan terbuka itu penting ya. Itu berbeda dengan kalau peserta yang jawab. Ya, itu berbeda sekali. Peserta yang jawab, jawabannya benar, kita bagus, betul, penting. Itu lebih bangga lagi dia. Jadi kayak begitu ya. Oke. Kemudian peragaan melibatkan peserta. Jadi peragaan contohnya tunjukkan jenis APD mata yang dipakai di tempat kerja Anda dan jelaskan, tunjukkan kondisi lensa yang sudah harus diganti, pahami dan pelajari lembaran kembali prosedur perusahaan tentang penyediaan penggantian APD, kemudian ditunjukkan tentang nomor-nomor tingkat kegelapan kacamata lensanya gitu. Itu semua diperagakan semua di situ. Ini alat peraga semua. Nah, alat peraga itu sambil memakai, itu sambil cerita. Saya memakainya harus begini, saya memilih ini karena saya akan melakukan pekerjaan ini, kacamata lensa saya harus lensa yang kegelapannya sekian. Kemudian ini harus, itu sambil memakai, itu sambil menjelaskan. Itu yang nilainya yang akan diingat 90%. Akan bisa sampai 100% itu. Oke.
Jadi ikut berpikir, menjawab, berinteraktif, ikut memperagakan sambil mengatakan apa yang dia lakukan. Kalau hanya melakukan saja tidak sambil ngomong, bisa saja melakukannya itu kebetulan benar. Kebetulan aja benar dia melakukannya. Tapi kalau sambil ngomong, itu akan ketahuan. Kalau dia melakukannya dengan apa yang dipahami di kepalanya berbeda, itu tahu. Akan ketahuan. Maka memperagakan sambil ngomong mengapa dia melakukan masing-masing langkah tadi. Ini kalau praktek temu muka langsung ini luar biasa. Kemudian yang terakhir ini adalah peserta mengidentifikasi bahaya mata di area kerja masing-masing. Setelah paham semua bahaya mata dan pengendaliannya bagaimana, mereka disuruh nyoba ngelis ada bahaya terhadap mata di tempat masing-masing. Itu suruh ngisi. Nah, coba saya tunggu, diisi. Kenapa? Tempat kerja masing-masing itu udah hafal mati, jadi nggak usah hafal mati. Oh, di tempat saya percikan ada Pak. Oh, di sini sinar las ada Pak. Oh, di tempat saya dari angin ada Pak. Oh, dari debu ada Pak. Saya langsung nyebutin kayak gitu. Ya, ini sudah langsung mengidentifikasi di area kerjanya masing-masing. Kemudian yang terakhir ini adalah mengingatkan kembali tentang standar profesional bagi pekerja. Ya, hanya mengerjakan tugas yang diberi pelatihan, itu profesional namanya. Tidak melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya, namanya profesional. Tidak mengoperasikan kendaraan atau unit yang tidak memiliki lisensi, namanya profesional. Ya, mengenali bahayanya terlebih dahulu sebelum mulai mengerjakan sesuatu, itu namanya profesional. Itu adalah sampai akhir ini. Nah, kalau tiap September meeting ini diingatkan, lama-lama dia bangga bahwa profesional itu ukurannya adalah ini. Lama-lama bangga, lama-lama hafal. Oke. Baik. Jadi peserta September meeting ikut berpikir, menjawab, berinteraktif, ikut identifikasi bahaya mata di areanya, dan menjadi sadar memahami apa ukuran indikator dari profesional itu apa. Mungkin semua orang bisa ngomong profesional, tapi indikatornya apa belum tentu tahu. Maka dengan ini, ya, dengan menutup September meeting dengan ini, itu sudah menyimpulkan betul. Ya, menyimpulkan betul profesional itu seperti apa. Orang profesional itu seperti apa. Oke, tinggal tanda tangan. Dokter hadir. Tanda tangan ini tidak harus di belakang. Bisa saja ini sudah beredar duluan dari awal tadi September meeting. Jadi sudah beredar duluan. Oke, kurang lebih seperti itu sebagai rangkuman. Ya. Safety meeting adalah pertemuan secara khusus membahas safety. Nanti jenisnya bisa macam-macam. Secara konsep ada 4 utama yang menjadi sasaran program safety meeting, yaitu menjaga kesadaran akan safety, terupdate terus perkembangan safety, diingatkan rutin risiko-risikonya, cara pengendaliannya, dan dia tetap termotivasi. Jadi ini tujuan konsep dari safety meeting, 4 ini. Ya, tujuannya ada 4 ini. Kemudian topik safety meeting bisa mengenai risiko kritis, bisa mengenai kecelakaan yang baru terjadi, bisa membahas mengenai kinerja bahwa oke, sampai bulan ini kinerja kita baik, inspeksi semua supervisor menjalankan inspeksinya 100%, dan alhamdulillah investigasi ada 2, hanya investigasi semua itu semua kinerja gitu ya, kinerja.
Kalau ada kecelakaan, dibahasnya ada kecelakaan tadi. Kalau ada program baru, ada apresiasi, dan sebagainya itu. Kemudian metode penyampaian, ceramah sedikit, ceramah dengan menunjukkan PPT, kemudian interaktif, tanya jawab, pertanyaan terbuka tadi, bisa saja kita pakai video, dan alat peraga, bisa saja. Jenisnya, ada seperti meeting terencana, pre-job, talk, dan seperti meeting pembuka. Seperti meeting terencana, itu bisa level manajemen, bisa level departemen, bisa level supervisor. Pimpinan perusahaan kepada manajemen, kepala departemen kepada stafnya, kepada supervisornya, atau supervisor kepada krunya, itu bisa semuanya. Setiap meeting terencana, ada level manajemen, level departemen, level supervisor. Oke. Safety meeting, perbedaan antara safety meeting dan pre-job safety talk, yang kita bahas tadi, yang satunya mingguan, bulanan, dan sebagainya. Yang satunya setiap akan melakukan tugas-tugas kritis. Oke. Otak hanya memberi perhatian pada 4 hal. Masih ingat Pak Yusuf apa saja? Berbahaya, Bahaya, penting, kemudian menyenangkan, sama sebelum menyenangkan apa? menarik, Pak. Menarik. Menarik. Jadi tulisan safety meeting kita memenuhi minimal salah satunya supaya otak peserta itu mau mendengarkan. Oke, safety meeting menjadi bagian dari safety accountability program. Nah, sudah jelasnya di tabel tadi. Leadership membuat tumbuh. Tiga tanda tumbuh tadi apa saja, Pak? Di safety, tingkat apanya yang naik dengan kalau yang tumbuh itu? Tumbuh. Tingkat apanya yang naik? Tingkat peduli, Pak. Tingkat peduli. Yang nomor 3. Apalagi peduli untuk ikut memikirkan bagaimana supaya lebih aman. Yang nomor 3. Nomor 1, 2. Ikut berpikir. Tingkat kesadaran. Oke. Jadi makin sadar dia. Makin sadar mengenai keselamatan, terus makin tanggung jawab. Makin sadar, makin tanggung jawab, kemudian makin peduli. Itu tanda-tandanya orang tumbuh. Yang nggak tumbuh itu yang acuh. 4 prinsip leadership di safety meeting. Nah, apa saja tadi yang dipakai? 4 ini apa saja? Care, kemudian komunikasi, pelibatan, dan apresiasi. Ini singkatannya CECA. 5 hal yang tidak disukai dari safety meeting. Ya, diceramai, tidak mendarat, hanya nuntut, tidak didengar, waktu molor, metode diskusi, membuat orang yang
Membuat yang bisa diingat dari suatu pelatihan itu 70%. Meragakan sambil menjelaskan itu 90%. Nah, oke. Slide terakhir. Safety meeting terencana, ada jadwal, ditetapkan pesertanya siapa, topiknya apa, fasilitatornya siapa, targetnya apa, agendanya bagaimana, metode yang dipakai apa, interaktif yang akan dilakukan apa saja, laporan dan tidak lanjutin. Nanti ini terencana. Direncanakan betul-betul. Ikuti pedoman persiapan meeting, pelaksanaan meeting, dan laporan meeting. Tahapan safety meeting the leader way, membuat peserta safety leadership meeting tumbuh, memperhatikan 4 prinsip leadership, 4 hal yang mendapat perhatian dari otak, dan menerapkan peragaan dengan penjelasan agar bisa diingat 70-90%. Jadi ini yang membuat safety meeting the leader way ya, bisa berbeda dari safety meeting yang lain. Dan terakhir, praktekkan sebanyak-banyaknya pertanyaan terbuka dalam safety meeting. Praktekkan sebanyak-banyaknya. Oke. Baik. Terima kasih. Ayo rancang dan selenggarakan safety meeting Anda membuat peserta tumbuh. Ya, jangan hanya asal safety meeting, tapi rancang dan selenggarakan safety meeting Anda membuat pesertanya tumbuh. Oke, sudah sampai di akhir.